Oke teman-teman, di sini saya akan membuat video tutorial cara membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadinya tuh nanti seperti ini. Gimana cara membuatnya? Mari kita lihat videonya. Pertama kita siapkan alat dan bahannya. Apa saja alat dan bahannya? Yang pertama ada kardus. Kardus ini buat alas dari rangkaian seri dan paralel. Selanjutnya ada gunting. Terus ada pisau cutter. Terus ada baterai dan dudukan baterai. Terus ada saklar. Ini saya pakai saklar yang kecil, yang kayak gini atau bisa yang lain, ini yang kecil. Terus lampu. Nah lampu juga sama, kita pakainya yang kecil. Kalau yang gede dan nanti nggak bisa pakai baterai. Terus yang terakhir ada kabel. Itu saja untuk alat dan bahannya. Langsung saja kita ke video pembuatannya. Nah untuk yang pertama kita belah saja kabelnya. Ini kan ada yang warna putih sama warna biru. Nah kita pisahkan saja yang putih sama yang birunya ini jadi dua. Nah kalau udah dibelah jadi dua kayak gini, nah di sini saya niatnya yang putih ini buat yang rangkaian seri dan yang biru ini saya gunakan untuk yang rangkaian paralel. Nah, kalau udah dibelah jadi dua kayak gini kabel ya, kita potong jadi kecil-kecil. Nah jadi seperti ini. Ada dua yang ukuran kecil, dua yang sedang, dan dua yang agak panjang. Sama ini yang satu kecil, yang satu agak panjang. Ini satu panjang, satu agak pendek. Kalau udah dipotong-potong jadi seperti ini, langsung saja kita pasang semua kabelnya di baterai dan juga lampu, di saklar juga. Mohon maaf, di sini saya tidak bisa sambil ngomong, jadi teman-teman ikuti saja langkah-langkahnya seperti di video.
seperti ini kalau misalkan udah disusun semuanya, kabel sama lampu dan juga baterai sama saklarnya. Sekarang mari kita coba apakah nyala atau tidak lampunya. Nah, ini yang paralel sama yang ini. Nah, di sini dua-duanya nyala. Kita coba yang seri. Nah, di sini sebenarnya nyala, cuma mungkin nggak kelihatan karena redup. Nah, kalau misalnya kita matiin di sini udah. Nah, di sini yang seri kelihatan nyalanya lebih terang karena yang di paralelnya ini dimatiin. Tapi kalau dinyalain dia akan redup karena energinya tuh terbagi gitu, apalagi yang seri. Karena di sini dia langsung nyambung dari sini langsung ke sini. Kalau sedangkan yang paralel itu dia satu jalur ini satu sama ini, jadi dia energinya tuh lebih fokus gitu. Tapi kalau misalkan yang seri itu karena di sini dia pakainya dua lampu, jadi energi dia tuh terbagi ke dua lampu ini, sehingga kalau misalnya kita dinyalain semua dia akan redup. Tapi kalau misalkan yang paralelnya kita matiin, nah dia akan kelihatan cahayanya. Nah, mungkin itu saja video tutorial dari saya. Oke teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peta Karnaugh, encoder dan decoder, multiplexer dan demultiplexer, dan aljabar boolean. Apa itu peta Karnaugh? Peta Karnaugh adalah alat bantu grafis yang digunakan untuk menyederhanakan fungsi logika boolean. Keymap mempermudah proses pemetaan tabel kebenaran ke bentuk logika yang paling sederhana. Nah, di sini ada tabel Keymap dua peubah. Selanjutnya yaitu encoder dan decoder. Encoder adalah rangkaian logika digital yang mengubah sinyal input aktif menjadi representasi biner pada output. Biasanya digunakan untuk menghemat jumlah jalur atau kodean posisi input yang aktif. Nah, contohnya itu ada kayak remote TV. Saat kamu menekan tombol volume up, remote mengubah perintah itu menjadi sinyal digital yang dikirim ke TV. Nah, selanjutnya yaitu decoder. Apa itu decoder? Decoder adalah rangkaian logika digital yang menerjemahkan kode biner menjadi satu output aktif dari sekian banyak output. Nah, jadi decoder ini kebalikan dari encoder. Nah, contohnya itu seperti set-top box TV digital. Nah, dia menerima sinyal digital dan menerjemahkannya menjadi gambar dan suara yang bisa ditampilkan di TV. Nah, selanjutnya yaitu multiplexer dan demultiplexer. Nah, apa itu multiplexer? Multiplexer adalah rangkaian logika yang memilih satu dari beberapa input data untuk diteruskan ke satu output. Disebut juga selektor karena memilih salah satu input berdasarkan sinyal kontrol. Nah, sedangkan demultiplexer yaitu kebalikan dari multiplexer. Ia menerima satu input dan menyalurkannya ke salah satu dari banyak output berdasarkan sinyal kontrol. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara multiplexer dan demultiplexer, yaitu dari fungsi arah sinyalnya. Selanjutnya yaitu aljabar boolean. Aljabar boolean adalah sistematika untuk logika digital menggunakan dua nilai logika, yaitu 0
atau false, dan 1 atau true. Operator dasarnya yaitu ada and, or, dan not. Nah, ini ada penjelasan tentang and. Operator and dilambangkan dengan titik atau kadang V kebalik. Adalah operator logika yang menghasilkan nilai benar 1 hanya jika semua operannya bernilai benar. Nah, di sini ada tabel kebenarnya. Teman-teman bisa lihat kalau misalkan yang A-nya 0 terus B-nya 0, maka A and B itu nilainya 0. Terus kalau misalkan nilai A-nya itu 0 terus B-nya 1, itu berarti A and B itu sama dengan 0. Nah, kalau misalkan A-nya itu 1 terus B-nya itu 1, A and B bernilai 1. Kenapa? Karena N ini bernilai benar jika kedua operannya bernilai benar. Nah, selanjutnya yaitu or. Or adalah operator logika yang menghasilkan nilai benar 1 jika salah satu atau kedua nilai inputnya bernilai 1 atau benar. Dilambangkan dengan tanda plus atau kadang V. Nah, di sini ada tabel kebenaran or. Nah, kalau tabel or ini, kalau misalkan dari A atau B-nya itu bernilai 1, maka A or B itu bernilai 1. Tapi kalau misalkan A-nya 0 dan B-nya 0, maka A or B itu bernilai 0. Dan selanjutnya yaitu not. Not adalah operator logika pembalik atau negasi. Artinya operator ini hanya bekerja pada satu input dan akan membalik nilai logikanya. Jika input 1 true, maka output 0 atau false. Nah, jika inputnya 0 atau false, maka outputnya itu 1 atau true, dilambangkan dengan, nah itu seperti itu lambangnya. Bisa juga yang seperti itu atau kadang not A. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang peta Karnaugh, encoder dan decoder, multiplexer dan demultiplexer, dan juga aljabar boolean. Semoga penjelasan yang saya sampaikan cukup jelas. Sekian dari saya. Terima kasih.